Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Andini dengan NIM 2024012 dari Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq, Bangka Belitung. Akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Konsep Diri dan Efikasi Diri Terhadap Kematangan Karir pada Siswa SMK Negeri 1 Mendo Barat. Topik ini saya angkat karena melihat fenomena tingginya angka pengangguran dari lulusan SMK di Bangka Belitung. Menurut data dari hasil Badan Pusat Statistik tahun 2022 menunjukkan bahwa jumlah pengangguran dari Februari 2022 mencapai 8,40 juta jiwa. Jumlah tersebut mengalami kenaikan pada Agustus 2022 sebesar 8,42 juta jiwa, dengan tingkat pengangguran terbuka paling tinggi berasal dari tamatan sekolah menengah kejuruan, yakni sekitar 10,38%. Sama halnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, angka pengangguran tertinggi didominasi dari lulusan SMK, yaitu mencapai 11,21%, kemudian disusul universitas dan lainnya. Melihat fenomena tersebut, maka salah satu faktor penyebabnya adalah karena belum matangnya siswa dalam merencanakan karir setelah lulus dari sekolah. Persiapan kerja mencakup kemampuan siswa untuk merencanakan masa depan dan memenuhi persyaratan yang ada di dunia pekerjaan. Menurut teori perkembangan karir super, usia SMK yang seringkali pada fase remaja siswa berada pada tahap eksplorasi. Pada tahap ini, siswa memiliki kemampuan untuk menentukan arah karir dengan merencanakan masa depan, memahami aspek-aspek diri seperti minat dan bakat, mengembangkan pemahaman tentang kemampuan yang dimiliki, serta mencari informasi tentang bidang pekerjaan atau studi lanjutan yang mereka minati. Maka, untuk merencanakan dan memilih jalur karir yang sesuai, diperlukanlah kematangan karir. Kematangan karir mencakup pemahaman diri, pengetahuan tentang dunia pekerjaan, kemampuan dalam memilih jalur karir, dan kemampuan merencanakan langkah-langkah menuju karir yang diinginkan. Tingginya angka pengangguran pada lulusan SMK juga disebabkan oleh faktor lain. Menurut OSIPO, dua di antaranya yaitu konsep diri dan efikasi diri. Maka, berdasarkan fenomena tersebut, rumusan masalah yang saya angkat adalah ada 3. Yang pertama, apakah konsep diri berpengaruh terhadap kematangan karir pada siswa SMK Negeri 1 Mendo Barat? Kemudian rumusan masalah yang kedua, apakah efikasi diri berpengaruh terhadap kematangan karir pada siswa SMK Negeri 1 Mendo Barat? Kemudian rumusan masalah yang ketiga, apakah ada pengaruh antara konsep diri dan efikasi diri secara bersama-sama terhadap kematangan karir siswa SMK Negeri 1 Mendo Barat? Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah kuantitatif dengan desain koresional. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh peserta didik SMK Negeri 1 Mendo Barat dengan total 220 orang siswa. Kemudian jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 135 sampel yang diambil dengan menggunakan teknik proportionate stratified random sampling. Instrumen penelitian ini menggunakan skala psikologi adaptasi, skala Career Maturity Inventory, CMI dari Ariana pada tahun 2018, kemudian skala konsep diri dari Perwandika dan Yusrizal tahun 2020, dan skala efikasi diri menggunakan General Self-Efficacy Scale dari Novrianto, Maretti, dan Wahyudi tahun 2019. Kemudian analisis datanya menggunakan teknik analisis regresi berganda. Di sini ditampilkan tabel hasil uji analisis regresi berganda. Tabel pertama itu menunjukkan bahwa variabel konsep diri memiliki koefisien beta terstandarisasi sebesar 0,284 dan memiliki taraf signifikansi sebesar 0,002, yang artinya lebih kecil dari 0,05. Yang berarti bahwa konsep diri itu berpengaruh secara signifikan dalam meningkatkan kematangan karir. Kemudian tabel yang kedua bisa kita lihat memiliki koefisien beta terstandarisasi sebesar 0,336 dan memiliki taraf signifikansi sebesar 0,000, artinya lebih kecil dari P 0,05, yang berarti bahwa efikasi diri berpengaruh secara signifikan dalam meningkatkan kematangan karir.
Kemudian hasil uji multiple regression menunjukkan nilai R-score sebesar 30,1%. Konsep diri dan efikasi diri memiliki pengaruh sebesar 30,1% terhadap kematangan karir, sedangkan untuk variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini memiliki pengaruh sebesar 69,9%. Artinya nilai tersebut menunjukkan bahwa konsep diri dan efikasi diri secara bersama-sama berpengaruh terhadap kematangan karir pada siswa SMK Negeri 1 Mendo Barat. Artinya semakin tinggi konsep diri dan efikasi diri yang dimiliki seseorang, maka akan memperkuat kematangan karirnya. Begitupun sebaliknya, semakin rendah konsep diri dan efikasi diri yang dimiliki seseorang, maka akan memperlemah kematangan karir yang dimilikinya. Berdasarkan hasil penelitian dan kerangka berpikir, maka dapat disimpulkan beberapa hal dalam penelitian ini. Sebagaimana rumusan masalah ada 3, maka kesimpulan pun menjadi 3. Yang pertama, konsep diri dan efikasi diri secara bersama-sama dapat mempengaruhi kematangan karir pada siswa SMK Negeri 1 Mendo Barat dengan pengaruh sebesar 30,1%. Kemudian, rumusan masalah yang kedua terjawab bahwa ternyata konsep diri itu memberikan pengaruh yang positif terhadap kematangan karir pada siswa SMK Negeri 1 Mendo Barat. Kemudian pertanyaan ketiga, efikasi diri memberikan pengaruh yang positif terhadap kematangan karir pada siswa SMK Negeri 1 Mendo Barat. Maka dari itu, dari semua hipotesis yang diajukan, HA diterima dan H0 ditolak. Sekarang yang terakhir adalah saran dalam penelitian ini. Berikut ini beberapa saran yang dapat peneliti sajikan untuk penelitian selanjutnya, yaitu yang pertama, diharapkan menggunakan waktu pengambilan sampel yang tepat, yaitu pada saat siswa sedang waktu senggang di sekolah, supaya mereka lebih fokus dalam pengerjaannya. Kemudian untuk penelitian berikutnya diharapkan melakukan uji tryout, memantau siswa, mengisi sesuai dengan petunjuk instrumen kuesioner supaya mendapatkan hasil yang diinginkan. Dan penelitian selanjutnya dapat melibatkan pengembangan teori mengenai konsep diri, efikasi diri, dan kematangan karir sebagai langkah progresif dalam penelitian berikutnya. Sekian presentasi penelitian saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.